Profesor Dina, itu teman lama, ya, Prof Dina. Saya ketika di USIM itu sudah 2 kali bersama Parno, bersama Prof Mulyani, kemudian prestasi di USIM pada tahun 2016. Ya, sudah ke USIM yang kedua ya, Prof. Pak Rektor Jim, untuk timbalan dekan, karena di sini bukan wakil tapi timbalan. Orang Semarang kan, wah timbalannya apa? Timbalan itu wakil yang penuh rasa hormat. Alhamdulillah pada hari ini yang penuh berkah, diberikan kesempatan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, Prof Sigit, kemudian sebagai Kaprodi, kemudian Profesor Masari kemarin sudah mendapatkan SK, kemudian Prof Reno sebagai Rektor, kemudian Prof Mulyani, dan ada Dr. Tri Retno, dan khususnya kepada para mahasiswa itu, para mahasiswa itu ya keren-keren. Nanti ada prestasi dari Pak Yusi, kemudian Pak Sadi, ada Prof Dina. Ketika nanti para mahasiswa itu presentasi di sini, USIM itu sudah dikenal, dan Prof Dina pernah menguji di Untang Semarang pada tahun 2019, ya, uji di S3. Nanti Bapak Ibu sekalian, ketika ujian siapa yang diuji oleh Prof Dina, itu dicari, gak berani gimana ini. Nanti Prof Dina supaya uji di Untang Semarang belum. Para pimpinan yang berbahagia, Pak Rektor izin menyampaikan. Pertama sekali untuk perkenalan dulu sudah saya sampaikan. By His grace and blessing, we are able to gather here for feedback lecture program. As the Rector Untang Semarang, please allow me to express my gratitude to Prof Dina, representing for USIM University. This program is a real evidence of shared commitment to developing quality higher education with a global perspective. Through this program, we can bring collaboration for research that are enrich my student learning experiences and strengthen collaboration in higher education institutions. We believe that the experience of studying abroad will provide new perspective for my student, not only academically, but also in across culture, understanding and the developing of international network. But again, we express my gratitude for all the participants and Mr. Dina, Prof. Dina, in this matter. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan untuk kita bekerja sama sekali lagi di antara Fakulti Syariah dan Undang-Undang dengan Fakultas Hukum Universitas 17 Ogos Semarang Untang. Ini bukan kali pertama kita bekerja sama. Kita pernah bekerja sama sebelum ini di Fakultas Syariah di USIM.
untuk pengetahuan semua, pada ketika ini fakultas kami sudah ditutup untuk sementara waktu, ya, kerana kerja-kerja pembaikan yang besar yang perlu dilakukan. Jadi kami ini satu fakultas sedang bekerja dari rumah, working from home. Jadi hari ini saya keluarlah dari rumah untuk kemari untuk bersama-sama dengan ibu dan bapa sekalian. Saya ucapkan terima kasih kerana kalian sudi hadir dan menjemput kami untuk sama-sama menjayakan program pada hari ini. Sepatutnya bukan saya yang berucap, teman saya yang sepatutnya berucap, tapi kerana beliau tidak sihat hari ini, jadi dia tidak dapat hadir. Jadi saya ingin menyampaikan salam daripada teman-teman saya, ya, terutamanya daripada Pak Dekan, kerana beliau akan kerana program ini sudah bagaimana ya, terlalu last minute. Jadi masing-masing dekan, wakil-wakil dekan sudah ada program masing-masing. Tapi saya suka nak mengadu-adukan. We would like to welcome every one of you to Malaysia, and we would like to congratulate everybody for your determination to pursue your PhD program. Semua orang tahu menjayakan PhD itu tidak mudah. Saya menjalankan PhD saya tentang pengungsi, refugee children in Malaysia, and the customary international law. So I look at how customary international law can provide protection to refugees in Malaysia, despite the situation that Malaysia is not party to the Refugee Convention. Jadi kita semua mempunyai minat, mempunyai passion masing-masing tentang bidang-bidang kajian. Dan kita sebagai pelajar PhD, saya suka mengingatkan sebagai mahasiswa-mahasiswa S3 yang sedang menuntut, yang sedang menjayakan kajian dan penelitian masing-masing, saya suka mengingatkan bahawa apa yang kita bawa itu, apa yang ingin kita jayakan dalam PhD kita itu mestilah boleh dimanfaatkan, dan yang paling penting, PhD itu seharusnya boleh membina karakter kita. Itulah kekayaan kita sebenarnya. A true man's wealth lies with the character. Ya, kekayaan diri seseorang itu terletak pada karakternya. Jadi PhD itu seharusnya mengayakan kita dengan karakter. Bagaimanakah karakter kita sebagai mahasiswa S3 berkembang apabila kita menuntut ilmu, apabila kita menjadi peneliti di peringkat S3. Rumusan masalah yang ingin kami sampaikan, Prof, ini mengapa terjadi pergeseran praktik pemeriksaan pra peradilan dari aspek formil kemudian kepada aspek materialnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini sejauh mana, seperti apa. Kemudian menurut kami peneliti bahwa peraturan ini belum mampu memberikan batasan yang tegas terkait ruang lingkup pemeriksaan pra peradilan, karena masing-masing pihak untuk membuktikan bahwa alat bukti itu dinyatakan sah ataupun tidak, itu mau tidak mau harus menyinggung ke aspek materialnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana konstruksi pengaturan batasan pra peradilan itu diatur secara ideal dengan berbasis nilai keadilan dan kepastian. Konsep rekonstruksinya kita seperti ini, jadi adalah tujuannya untuk menata ulang norma. Ini hakikat pengadilan, jadi sama berkaitan dengan wewenang memeriksa kebenaran prosedur administrasi formil, tujuan seperti itu. Tetapi kemudian terjadi pergeseran, mau tidak mau sedikit masuk ke aspek material.
problematika utama, jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 Prof, itu ada perluasan objek pra-peradilan, di mana yang sebelumnya itu hanya berkaitan dengan upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan, kemudian penghentian penyidikan maupun penuntutan, itu diperluas, yaitu dengan adanya objek penetapan tersangka. Ini untuk melindungi kemerdekaan dari seseorang itu. Kemudian juga diperluas terkait dengan penggeledahan dan penyitaan. Gitu. Nah, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 itu terdapat minimal 2 alat bukti yang sah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, mau tidak mau, hakim harus menilai kualitas bukti ini. Jadi bukan hanya sekedar aspek formil, kadang hakim itu juga akhirnya masuk ke material itu untuk menilai kualitas dari bukti-bukti yang ada sebagai alat bukti. Kemudian Prof, sejak 2 Januari 2026 kami memberlakukan di Indonesia itu kitab undang-undang hukum acara baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, di mana di antara KUHP lama dengan KUHP baru mempresentasikan apa yang tadi dikatakan oleh Prof. Hari sebagai embrio daripada disertasi kami. Terima kasih sebelumnya mengucapkan kepada Bapak Rektor Untar, pada Bapak Dekan, pada Kapolri, juga terutama dan yang mulia dari pihak Yusim, Prof. Dina. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kami sampaikan apa yang menjadi presentasi kami, yang kami berjudul Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Jaminan Fidusia. Bahwa latar belakang masalah daripada judul kami tersebut yaitu adanya norma hukum yang tertera atau disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu pasal 15 ayat 1 yang menyebut notaris berwenang membuat akta autentik di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga tidak ada batasan wilayah administratif bagi notaris dalam membuat akta secara substantif. Kemudian dalam pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik atau dalam sistem AHU online di Indonesia. Akibatnya sistem membatasi pendaftaran hanya bisa dilakukan oleh notaris sesuai tempat kedudukan di SK pengangkatan, sehingga jika notaris membuat akta di luar wilayahnya, sistem menolak. Konsep rekonstruksi landasan ontologis, alasan juridis, alasan pembaruan, kami lanjut. Untuk sebagai dasar kewenangan notaris tadi sudah kami sebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan memberikan wewenang luas mengenai semua perbuatan hukum, sedang pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris membatasi wilayah jabatan notaris hanya pada lingkup provinsi, sehingga dapat dikategorikan sifat wewenang dan status pejabat. Sifat wewenang bersifat atributif, suatu jabatan sebagai pejabat umum. Untuk lebih memperjelas, kami sebutkan perihal hakikat jaminan fidusia di Indonesia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atau dasar kepercayaan dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Karakteristiknya merupakan hak kebendaan yang memiliki sifat mutlak, di mana hak mengikuti benda di tangan siapapun benda itu berada. Dalam implikasi wilayah, karena sifatnya melekat pada objek benda dan subjek para pihak, validitas lahirnya jaminan fidusia tidak seharusnya dibatasi oleh sekat administratif domisili notaris. Kemudian asas publisitas pendaftaran harus memenuhi asas publisitas, namun prosedurnya tidak boleh menghalangi terjadinya perikatan pokok yang salah.
dalam pendaftaran dan regulasi konflik norma terjadi pertentangan diametral antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris sebagai payung hukum jabatan yang lebih tinggi dengan Permen Kumham Nomor 9 dan 10 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana teknis, sehingga timbul problem, hambatan dan dampak. Dalam problem, sistem AHU online menerapkan validasi berbasis NIP dan domisili notaris. Sistem menolak pendaftaran akta yang dibuat di luar wilayah kedudukan notaris meskipun akta tersebut sah secara material. Kemudian hambatannya prosedur teknis atau hukum acara atau administrasi telah mengesampingkan hukum material, sehingga kemudian berdampak menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi maladministrasi di mana teknologi justru menjadi penghambat wewenang jabatan. Ya, saya penasaran sekali dengan profesi ini, ya maka saya akan gali sedalam-dalamnya. Pendahuluan, advokat merupakan profesi terhormat, officium nobile, sekaligus penegak hukum yang berkedudukan setara dengan jaksa, polisi, dan hakim berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta mendapat perlindungan hukum. Peran advokat sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam menjamin hak-hak individu agar tidak terabaikan, terutama dalam perkara pidana. Sebagai bagian dari catur bangsa, penegak hukum bersama kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, advokat memegang peranan strategis dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk melindungi profesi advokat dan menegaskan kedudukannya demi mewujudkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana regulasi advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan caturwangsa yang berkeadilan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengapa regulasi advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan caturwangsa yang belum berkeadilan. Kemudian yang ketiga, bagaimana penguatan regulasi advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan caturwangsa yang berkeadilan. Berikutnya, regulasi advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan caturwangsa yang berkeadilan. Advokat diakui sebagai penegak hukum yang berkedudukan setara dengan hakim, jaksa, dan polisi, namun menjalankan fungsi secara independen untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam rangka caturwangsa. Keberadaan advokat berperan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan peran advokat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, baru meliputi pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan termasuk bagi saksi dan korban. Kemudian jaminan hak advokat seperti akses dokumen perkara, pengajuan bukti, dan pembiayaan penyampaian keberatan dalam berita acara pemeriksaan. Dan kemudian perlindungan profesi, ini hak imunitas dalam menjalankan pembelaan dengan itikat baik. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru menegaskan kewajiban pemberian bantuan hukum bagi pihak tidak mampu dan perkara dengan ancaman pidana berat. Pembaruan ini yang mendukung digitalisasi sistem peradilan diharapkan memperkuat profesionalitas advokat, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan berimbang. Kesimpulan, regulasi advokat sebagai penegak hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun secara praktek regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, meskipun advokat merupakan bagian dari integral. Di sini juga saya berikan perbandingan dengan di Malaysia itu seperti apa, yang berjudul tentang reformulasi pengaturan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia yang berbasis keadilan.
Oke, yang pertama permasalahan ini berangkat dari berbagai hal ya, bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjadi landasan tertinggi di dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. Kemudian kita korelasikan dengan era globalisasi yang saat ini mungkin perempuan itu sangat identik dengan mempercantik diri, sehingga industri kosmetik itu muncul. Dan ini tidak hanya di Indonesia saja yang menjamur, namun berbagai literatur menyebutkan di Malaysia pun juga menjamur untuk industri-industri kosmetik di dua negara ini. Kemudian ini menimbulkan peluang munculnya produk-produk ilegal yang akhirnya digunakan. Secara filosofi sendiri, Pancasila di dalam sila kelima menjadi dasar dan sumber dari nilai pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian ini juga sejalan dengan teorinya John Rawls, yang mana keadilan sebagai fairness termasuk di dalam hukum dan institusi ini harus direformulasi ketika terdapat suatu ketidakadilan yang terjadi. Kemudian secara yuridisnya di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur, yaitu yang paling besar itu ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi ini undang-undangnya sudah cukup usang sebenarnya, dan itu untuk direformulasi, sehingga saya punya novelty atau ide untuk perbaikan atau pembaruan. Kemudian yang lain adalah ada di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang notifikasi kosmetika, bahkan di situ ada aturan turunannya. Lalu ada Peraturan BPOM, di sini Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang mengatur peredaran obat-obatan dan kosmetika di sini. Kemudian Peraturan BPOM Nomor 2 tahun 2020 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika yang ada di Indonesia. Selanjutnya secara sosiologis apa permasalahan yang cukup besar, yaitu peredaran kosmetik ilegal ini banyak sekali ditemukan di Indonesia. Ini tidak hanya sebagai pelanggaran, tetapi menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha nakal yang menggunakan hal ini atau kesempatan ini untuk meraup untung yang cukup besar. Data dari BPOM sendiri dari Oktober sampai November 2 tahun terakhir di tahun 2024 itu banyak sekali yang diambil atau dirazia oleh BPOM untuk ditarik kembali. Kemudian di Februari 2025 itu ada 205.133 item ya. 79,9% itu tanpa izin edar. Jadi ilegal di sini yang dimaksud adalah yang tanpa izin edar, itu beredar bebas ini. Nah, apa sih legal gap atau problem hukumnya? Kalau kita melihat dari Dasen dan Dasolennya, di sini kenyataannya tadi masih banyak sekali perbandingan penegakan hukum overdependency overloading saat ini di Singapura sangat efektif. Kemarin kita melihat LTA-nya atau Land Traffic Authority-nya dan Traffic Police-nya di sana sudah memakai sistem digital, sensor otomatis baik di pelabuhan dan di jalan raya. Tingkat kepatuhannya sangat tinggi. Sedangkan di tempat saya Pak, di Prof di Indonesia ini ujikir masih bermasalah, operasi gabungan dan tilang itu juga belum maksimal. Terus kontrol terkait overdependency belum maksimal juga. Polisi di Raja Malaysia ini penegakannya operasi jalanan, inspeksi pelabuhan. Kebetulan kemarin kita masuk di sini kita melihat banyak kendaraan berat atau angkutan kargo, peti kemas dan lainnya juga ada pemeriksaan yang ketat, jadi sudah moderat atau dalam bentuk yang menengah. Tantangan Indonesia dan kesenjangan regulasi dan praktek. Jadi hambatan odol kalau di tempat kami di Indonesia, tingkat pelanggarannya yang tinggi, resistensi industri logistik, infrastruktur pengawasan, jembatan tinggi, koordinasi antar lembaga, dan kerusakan jalan yang tinggi. Jadi kerugian tiap tahun estimasi kita 43 miliar teman.
43 triliun per tahun di Indonesia itu untuk perawatan jalan, karena negara kepulauan dan aspeknya luas. Jadi kalau ini bisa tertata seperti Singapura itu di tempat kami mungkin angkutan jalan atau ruang lalu lintas lebih bagus ya. Jadi ini kita mengambil 3 perbandingan. Di Indonesia, Tanjung Priok itu potensi resiko kecelakaannya tinggi, kapal kelebihan muatan karena dari kendaraan atau pengangkut barangnya sudah tidak terkontrol di pelabuhan. Di Malaysia, kontainer kelebihan muatan mitigasinya dari inspeksi JPJ. Jadi kalau di Malaysia tingkat keselamatan masih di zona industri dan di zona tambang. Jadi di pabrik ini yang mungkin di Malaysia belum seperti Singapura. Kalau Singapura hampir semua tertata karena semua sudah digital dan terkoneksi dengan baik, terintegrasi. Jadi untuk negara kami di Indonesia itu mungkin saran dari kami, kita perlu adanya weight and motion atau alat ukur beban yang ditanam di jalan atau di pelabuhan. Jadi nanti ketika ada penyeberangan atau terminal kargo itu, ketika ini sudah overdimensi atau overloading, itu sudah tidak bisa naik ke kapal. Dan perawatan jalan juga nanti akan bagus. Perlu ITS, Intelligent Traffic System atau Electronic Permitting seperti yang di Singapura. Jadi mereka lebih tertata rapi, kontrol di jalan raya juga bagus. Pemanfaatan bukti elektronik, BIM, CCTV dan telematik yang mempercepat proses hukum untuk penindakan. Jadi ini untuk pembentangan yang kedua tentang notari tadi. Jadi kalau di Malaysia itu kuasa notari itu tidak sama dengan notaris di Indonesia. Karena notaris di Malaysia tidak mempunyai kuasa untuk membuat legal deeds. Kita tidak ada kuasa itu. Mereka cuma menjadi saksi ya untuk merekodkan, itu mereka ada, tapi dia tidak ada kuasa sebagaimana notaris di Indonesia. Dan jadi perbincangan tentang fiduciary tadi, akta jaminan fidusia itu, jadi dia tidak relevan sekarang ini, tidak relevan di Malaysia. Tapi saya rasa berdasarkan akta itu memang terdapat kepentingan kajian ini. Terlihat kajian ini penting kerana notaris itu apabila dia, kalau di Indonesia itu lantik, dia itu pegawai awam kan, notaris. Di Malaysia itu tidak. Mereka, walaupun mereka itu dilantik oleh kalau di kami itu oleh Attorney General's Chamber, pejabat program negara dilantik, tetapi mereka itu tidak dianggap sebagai pegawai awam. Jadi kekuasaan mereka sangat terhad dan mereka tidak mempunyai kuasa seperti mana yang notaris di Indonesia. Tapi kajian ini saya rasa kalau dibandingkan boleh memberikan contoh kepada Malaysia bagaimana notaris perlu bertindak, perlakuan mereka perlu sentiasa mengutamakan fiduciary duty itu. Maksudnya duty yang mengutamakan mengutamakan orang lain dan mengutamakan mereka yang datang mendapatkan servisnya itu. Jadi saya yakin kajian ini akan memberikan dampak yang baik. Ada Bapak tentang apa tadi, advokat tadi kan? Kami professional body yang menjaga advokat di Malaysia itu namanya lembaga LPQB, Lembaga Kelayakan Profession Undang-Undang, ataupun Inggrisnya adalah Legal Profession Qualifying Board. Tapi itu cuma menentukan siapakah yang layak menjadi advokat. Tetapi lebih dari segi etika, dari segi perlakuan advokat itu ada etikanya, dan itu diselenggarakan oleh Malaysian Bar. Jadi jika seorang advokat itu melanggar peraturan, melanggar etikanya, mungkin saya sebagai klien, saya perlu membuat komplain, saya perlu membuat aduan kepada Malaysian Bar, dan komplain saya itu nanti akan
dimasukkan ke dalam, akan diadakan perbicaraan. Kalau di tempat kami di Negeri Sembilan, kita salah seorang daripada dosen kami adalah ahli di dalam jawatan kuasa disiplin itu. Jadi aduan itu nanti akan dibawa ke situ dan nanti akan ditentukan. Adalah peraturan-peraturannya. Kalau dia melanggar antara antara hukumannya ialah pertama dia perlu membayar balik aturan dan etika tadi. Ya Pak. Okey, dari untuk ibu ya. Penny Bitarawati. Ya. Namanya Penny Bitarawati. Fanny, Ibu Fanny. Fanny. Ya, Ibu Fanny. Tentang peredaran kosmetik ilegal, ya. Saya rasa ini yang sangat global ya isunya, kerana kalau dia illegal di Indonesia atau di Indonesia, kami masih bisa membeli dari online, betul kan? Kerana produk itu tersedia bila-bila masa dan boleh diakses pada bila-bila masa. Walaupun dia mungkin illegal di Indonesia, tapi kalau dibeli oleh orang Malaysia itu kan bagaimana tindakannya akan datang? Ataupun produk itu mungkin illegal di Malaysia tapi dibeli oleh orang Indonesia. Dan kita sekarang wanita ini sudah kalau berbelanja itu, saya rasa belanja untuk kosmetik itu mungkin lebih tinggi daripada dulu ya. Dan pandangan saya Bu, Ibu mencadangkan empirical study kan tadi, Ibu akan interview, Ibu akan buat observasi. Saya punya my concern would be the time you will have to spend to do the empirical study. Saya percaya ia boleh dilakukan, tapi empirical study Ibu kena berhati-hati. Jangan nanti Ibu mengambil masa yang banyak untuk interview dan kemudian untuk buat observasi. Kemudian Ibu kan akan membandingkan Malaysia dan Indonesia. Jadi kalau Ibu membandingkan Indonesia, metodenya masih sama. Kalau empirical di Indonesia, empirical juga di Malaysia. Jadi itu kan concern saya adalah masa. Ibu punya masa 3 tahun. Sekarang udah tahun ke berapa? Semester berapa? Semester 3. Jadi tinggal 3 semester lagi untuk melakukan itu. Tapi itu kajian yang sangat bagus karena selama ini dia masih terawal-awal. Kita masih membiarkan dia berlaku, kan? Jadi itu memang kajian yang memang dialu-alukan. Ya, betul. Itulah tadi concern saya, cuma pada saya metodenya udah bagus, cuma concern tentang masa. Dan akhir sekali Bapak Fikih tentang transportasi darat. Transportasi darat saja ke? Darat. Okay. Sebab tadi Bapak juga menyatakan tentang di pelabuhan Tanjung Priok itu, maknanya itu ketika kontainer itu masuk ke ferry. Okey. Kalau di Malaysia kita ada JPJ dan kami juga ada Agensi Pengangkutan Awam Darat Malaysia. Apa? Dulu SPAD. Jadi mereka inilah yang akan contohnya menentukan polisi, sama ada contoh pengangkutan yang terbaru di Malaysia kita punya ECRL, East Coast Railway Line, yang tapi pembinanya daripada China. Dan saya tidak tahu sama ada nanti hutangnya itu akan sama dengan tempat-tempat lain ataupun tidak. Tapi apa inilah antara fungsi antara role antara player yang utama dalam menentukan undang-undang terkait road transport di Malaysia. Jadi kalau perbandingan itu seperti yang Bapak sebutkan, di Singapura kan sudah digitalized. Jadi mungkin dari sudut itulah yang perlu diberikan penekanan. Kerana kaedah digitalization itu adalah satu kaedah yang sangat berkesan untuk membendung rasuah contohnya. Kerana semua sudah digital, semua sudah ada yang sudah direkodkan. Jadi kemungkinan untuk berlaku rasuah itu lebih rendah dan
penguatkuasaan undang-undang itu lebih utuh, kerana dari segi digital rekod itu boleh dilihat oleh siapapun yang mempunyai akses. Kalau dulu sebelum digital kita kan menggunakan kertas, kita bertemu dengan pegawai. Jadi pertemuan dengan pegawai itu boleh menyebabkan berlakunya peluang untuk rasuah dan sebagainya. Jadi dan sebagainya. Dan untuk korupsi dan sebagainya. Jadi digitalisasi itu saya rasa perlu diberikan perhatian tentang kerana itu adalah satu aspek tentang fair, berkeadilan itu. Hakim pra-peradilan itu tunggal. Nah, tunggal itu kan sangat subjektif. Satu orang kan pasti subjektif. Siapapun itu, termasuk saya juga subjektif kalau menentukan satu karena pendapat saya. Apa tidak yang diusulkan itu hakimnya tidak satu, paling tidak 3 sehingga ada perbandingan sehingga adil. Gitu. Jadi kalau saya seorang hakim yang saya adili adik saya itu pasti ada subjektivitasnya. Itu mungkin salah satu yang jadi usulan. Meskipun mungkin di KUHP-nya memang tertulis satu, kan kita bisa mengusulkan namanya rekonstruksi biasa. Ya. Kemudian yang kedua tadi dari Novi kayaknya itu Mbak Feni, ya. Itu kan tinggal aturannya yang baku. Ya, jadi masyarakat kebanyakan masyarakat itu tidak mematuhi aturan. Jadi kalau aturannya jelas pasti itu akan membantu sekali untuk tingkat kesehatan kulit. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Rektor. We can do this together. Bet you feel better when you're dancing. Yeah.